sekarang kita punya KUHP yang mengatur tentang fitnah segala macam gitu. Tapi pemerintah ingin lebih dari itu, yaitu mengatur cara orang berpendapat. Dan itu yang saya tentang. Itu bibit dari totalitarianisme. Tentu Anda nggak bisa bayangin totaliter pakai tentara, pakai polisi. Itu zaman dulu. Tapi totalitarianisme sekarang itu bisa dilakukan dengan cara yang sangat hegemonik. Dengan soft power, mengontrol pikiran orang. It's a kind of totalitarianism. Jadi sekali lagi yang saya ucapkan tadi itu adalah memberitahu sejak awal bahwa potensi kita untuk masuk dalam jebakan totalitarianisme, jebakan totalitarianisme modern itu dapat terjadi kalau kita sodorkan pendapat kita untuk diatur, diedit dan diarahkan oleh negara, oleh pemerintah. Itu saya kira nggak benar. Nah, saya selalu anggap bahwa kebebasan itu nggak boleh sedikit pun ditukar tambahkan dengan apapun pada pemerintah. Kata Albert Camus, freedom is not a gift from a state or a leader, but a possession to be won every day by the effort of its union of all. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, tapi hak yang mesti diperjuangkan setiap hari oleh setiap orang dengan cara sendiri dan dengan usaha bersama. Terima kasih. Mari kita bercakap-cakap bukan dalam upaya untuk mengganggu kekuasaan, tapi dalam upaya untuk memperbaiki etika politik, etika publik. Hanya itu. Tapi kemudian saya akan dibully. Berarti Anda pro Barat. Silahkan keluar dari NKRI. Astaga. Kita bicara tentang public ethics. Public ethics itu universal. Koruptor itu universal. Mau di Amerika Latin, di Rusia, yang korupsi ya buruk. Nggak ada urusan dengan ini kan korupsi tingkat lokal kan. Ada kearifan lokal dalam korupsi. Nggak ada kearifan lokal dalam korupsi. Tugas kampus mengembalikan akal sehat dengan membahas semua konsep dasar yang diajukan oleh proposal partai politik. Karena saya percaya bahwa IQ di ruangan ini kalau dikumpulkan ditukar tambah dengan IQ di DPR Senayan masih ada kembalian di sini. Mas, mungkin kan Mas juga dosen ya, mungkin juga mengenal mahasiswa Indonesia zaman sekarang lah, ibaratnya mungkin berbeda tahun 98 yang sangat menggebu-gebu dan politis sekali gitu. Kalau sekarang kan mungkin lebih ke arah ya udah gue cepet-cepet lulus deh, ngapain gue ngurus ini, penting gue kerja dapat uang dan gue hidup mapan gitu. Dan sedangkan kalau dari tadi saya dengar kayak Mas Rocky kayak bilang kalau proposal partai dan pembaktian masyarakat tuh salah satunya adalah hal itu gitu. Sedangkan mahasiswa sendiri pun yang saya lihat teman-teman saya pun nggak terlalu banyak gitu yang concern di bidang itu gitu. Apakah Mas sendiri kayak yakin nih Indonesia bisa dibawa ke hal yang lebih baik dari apa dan tidak terlena romansa sejarah dulu gitu? Kan saya selalu anggap bahwa kita harus tumbuh lebih berkualitas. Kita harus berpikir lebih tajam. Kenapa? Sebab mahasiswa kalau dia mahasiswa Unpad misalnya, saingannya kan bukan mahasiswa ITB, saingannya adalah mahasiswa Boston, saingannya adalah mahasiswa ANU misalnya di Australia. Jadi dia mesti melihat bahwa kompetisi itu sekarang sifatnya global itu. Nah, dengan cara itu kita bisa produksi apa yang disebut ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan kan ruang kelas itu kan selebar Wikipedia, seluas Stanford Encyclopedia, bukan sekedar apa yang ada di dalam kelas. Nah, kalau dulu misalnya gerakan mahasiswa tahun 80-an jelas lebih susah, lebih keras. Misalnya kalau dulu Anda mau baca buku Das Kapital, The Capital, itu mesti dibungkus pakai kertas supaya nggak kelihatan judulnya itu. Buku-buku kiri misalnya, buku-buku yang anti militer. Kalau lagi diskusi kayak begini sekarang di sini misalnya, kita mesti pastikan bahwa jendela belakang itu dibuka ya, karena kita mau loncat kalau bisa. Sekarang kan justru nggak ada kan. Jadi justru di dalam keadaan sekarang lebih produktif dengan akal pikiran kita sebetulnya dibandingkan dulu. Dulu waduh, di diskusi begini 2 jam kemudian udah dipanggil dengan daftar resmi, ini hadir ini. Intel udah kemana-mana. Jadi
kesempatan mahasiswa untuk berinvestasi, menumbuhkan infrastruktur politik akal sehat ada hari ini sebetulnya. Itu lebih penting kita pikirkan. Ya ada aja orang merasa oke, dia investasi untuk perbaikan hidup ke depan. Oh iya, tapi kalau politik nggak berubah, seperti saya katakan tadi, ya kita jadi profesional yang sebetulnya tidak tumbuh dari dalam dengan energi kita sendiri gitu. Kita berharap nanti dunia akan berubah, enggak, dunia nggak akan berubah, kita yang mesti merubah dunia itu. Gitu. Oke. Yang ideal adalah pertemuan pikiran sekaligus pertemuan wajah gitu. So, argumentasi bisa diedarkan lewat buku, tetapi politik artinya memahami manusia itu, dan manusia itu ada di matanya, penderitaannya kita baca di matanya, bukan pada keluhannya di Facebook itu. Nah, inti dari politik sebetulnya adalah itu. Kita ingin agar supaya the unspeakable pada akhirnya mengucapkan sesuatu. Dulu perempuan dianggap sebagai non-faktor dalam politik karena dia dianggap perempuan kan bayi yang bertubuh besar, jadi pikirannya juga pikiran bayi sebetulnya. Tapi kemudian politik berubah itu, sehingga sekarang kita punya affirmative action bahwa politik harus bisa diisi 30% minimal oleh perempuan. Nah, ini sebetulnya contoh bahwa yang tadinya tidak potensial akhirnya maju untuk mengucapkan kepentingannya. Mahasiswa juga begitu. Sekarang mahasiswa dianggap sebagai the marginal gitu. Karena dia dianggap yang nggak matang segala macam banding politisi. Betul, tetapi potensi kritisisme hanya ada pada mereka yang punya jarak dengan politik. Jadi justru karena jarak itu, kesempatan selama 3 tahun dalam aktivitas mahasiswa, lalu 2 tahun mesti sibuk dengan skripsi. Saya kira ruang itu yang disediakan oleh sejarah untuk diisi oleh mahasiswa, yaitu bertengkar secara rasional, ucapkan kepentingan atas nama kewarganegaraan, bukan atas nama primordialisme tadi itu. Apalagi ya, ya kalau dalam soal kampus, prinsip saya satu, kita mesti hidupkan pluralisme dalam kampus, termasuk cara berpakaian, cara berpikir segala macam. Kan orang nggak dinilai karena celananya butut. Yang Profesor Zizek yang you sebut tadi, yang ada di tengah-tengah Occupy Wall Street, setiap hari pakai jeans butut sama kaos oblong, tapi bukunya kira-kira 500 sudah yang dia tulis itu. Jadi bukan itu ukuran itu. Nah, kita kadang-kala judge seorang dari nampil segala macam. Juga nggak benar kalau misalnya orang tiba-tiba pakaiannya udah kuyu-kumu dianggap proletar misalnya, kan nggak itu juga kan. Kehidupan bangsa. 2, rawat fakir miskin. Itu yang kita tagih. Apakah bangsa ini udah cerdas selama 10 tahun? Cerdas dalam soal apa? Dalam soal menghafal nama-nama ikan. Kan itu yang terjadi kan? Indeks pendidikan kita drop terus. Kita dengan Vietnam sama-sama mengalokasikan 25% anggaran untuk pendidikan. Vietnam nomor 4 dari atas, kita nomor 4 dari bawah. Sama-sama keluarin 25%. Jadi apa soalnya? Pasti ketidakmampuan untuk membaca efek dari public policy itu. Jadi perintah pertama udah gagal, cerdaskan kehidupan bangsa tidak terjadi. Perintah kedua, rawat fakir miskin. Terjadi enggak? Memang dirawat fakir miskinnya, karena itu jadi banyak. Bertambah kemiskinan. 4.0, 4.0. Oh betul, millennials bisa menghasilkan 4.0 teknologi kalau pemimpin negara kita tidak berotak 0.4. Kan itu soalnya tuh. Saya terangkan itu bukan dalam rangka benci, dendam, dalam rangka kritik intelektual. Tugas kampus adalah hasilkan konsep alternatif. Tapi sekarang
kampus diteror oleh kebijakan-kebijakan eksekutif yang melarang orang berpikir kritis. Anda bisa di DO hanya karena berbeda pendapat dengan pemerintah. Kemarin di Ternate saya kasih kuliah umum, datang mahasiswa 4 orang, Pak Rocky kami habis di DO oleh rektor Universitas Negeri. Kenapa? Karena kami demo tentang hak asasi manusia, tentang pikiran tentang hak asasi manusia, kasusnya Papua dan beberapa tempat. Saya tanya, kalian bodoh ya? Enggak Pak, IP kami bagus. Lalu kenapa kalian di DO? Saya nggak tahu, katanya hanya karena kami demo. Demonya pun di luar kampus. Jadi demo di luar kampus, rektor DO. Kan gila. Mahasiswa hanya bisa di DO kalau dia dungu, bukan karena dia demo. Itu soalnya.